Apa itu kepribadian? Manusia adalah makhluk yang unik. Karena dari segi kepribadiannya, setiap orang memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya, jika kamu memperhatikan teman-temanmu di sekitarmu, mereka memiliki tipe kepribadian yang berbeda-beda. Ada ekstrovert, introvert, ada yang malu-malu, ada orang yang selalu optimis, dan masih banyak lagi. Kepribadian manusia tersebut ditentukan oleh banyak faktor seperti faktor biologis atau bawaan dari lahir, pengalaman hidupnya, pengaruh sosial, dan banyak faktor lainnya yang terjadi di setiap pengalaman hidupnya, pengaruh sosial, dan banyak faktor lainnya yang terjadi dalam setiap perjalanan hidupnya. Dan hal itulah yang membuat setiap manusia berbeda satu sama lain. Menurut Carl Jung, kepribadian adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari faktor-faktor seperti motivasi, temperamen, sifat, dan karakteristik yang membantu orang untuk berinteraksi dengan dunia luar dan mendefinisikan dirinya sendiri. Ini termasuk bagaimana orang mempersepsi informasi, bertindak, bereaksi, dan beradaptasi terhadap lingkungan. Kepribadian merupakan cara orang untuk menggambarkan diri mereka sendiri ke orang lain. Contohnya, yang berjiwa optimis mungkin akan merespon suatu situasi dengan berpikir positif serta mempunyai harapan yang tinggi untuk mengubahnya. Untuk orang yang introvert, mungkin lebih suka menyendiri dan bersosialisasi secara terbatas. Orang yang bersifat agresif dapat lebih cepat bereaksi secara emosional daripada orang lain. Ini adalah beberapa contoh bagaimana kepribadian manusia dapat membedakan satu orang dengan yang lain. Ada banyak faktor yang membentuk kepribadian seseorang. Ini termasuk faktor biologis seperti genetika dan sistem neurobiologis, faktor psikologis seperti perkembangan kognitif dan pengalaman tempat tinggal sejak kecil, serta faktor sosial seperti budaya, lingkungan, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Semua ini berperan penting dalam berbentuk kepribadian setiap individu. Secara umum, kepribadian manusia digolongkan menjadi 3, yaitu ekstrovert, berarti seseorang yang memerlukan perhatian sosial. Mereka mencari cara untuk berkontak dengan orang lain dan suka berada di tengah-tengah perhatian. Lalu introvert berarti seseorang yang suka menyendiri. Mereka menyukai dan menghabiskan masa mereka sendirian atau hanya bersama teman dekat, dan biasanya tidak suka menarik perhatian kepada diri mereka. Dan ambivert adalah perpaduan antara keduanya. Mereka antara orang yang sanggup berkawan dengan ramai orang, tetapi juga merasa cukup nyaman sendirian. Ada banyak peneliti dan pakar yang membahas mengenai teori kepribadian, di antaranya teori psikodinamika yang dikemukakan oleh Sigmund Freud pada tahun 1920-an. Teori ini menggambarkan kepribadian manusia sebagai struktur dan dinamika yang terdiri dari 3 komponen psikologi, yaitu id, ego, dan superego. Id itu mengacu pada bagian psikis yang berorientasi untuk kepuasan instan, sedangkan ego berfokus pada persepsi objektif realistis eksternal, dan superego yang mewakili standar moral dan nilai yang telah dipelajari. Freud menyalurkan bahwa konflik antara ketiga komponen ini akan mengarah ke gangguan perilaku. Teori kepribadian dikemukakan oleh Carl Jung menekankan bahwa setiap orang
memiliki pribadi yang unik yang mencakup 3 aspek, yaitu struktur, proses, dan dinamik. Struktur mengacu kepada lapisan abstrak kepribadian manusia yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ego, shadow, atau anima atau animus. Ego adalah lapisan tertinggi dari kepribadian, di mana individual yang mencakup perasaan, pemikiran, dan ingatan. Sedangkan shadow adalah aspek yang tidak diterima oleh ego, tetapi masih mempengaruhi perilaku. Sedangkan anima atau animus adalah aspek psikologi feminin atau maskulin dalam kayu nyata yang membentuk identitas seseorang. Proses adalah fungsi interaksi antara komponen-komponen individual untuk membentuk identitas orang individu. Dinamik adalah perubahan yang berlaku dalam struktur dan proses tersebut sepanjang masa. Selain itu, Carl Jung juga percaya bahwa orang-orang bersifat dualistik atau melibatkan 2 pola, yaitu sifat yang terlihat yang dipengaruhi oleh skenario, latar belakang, dan budaya, dan ciri-ciri fisikal. Teori trait yang dikemukakan oleh Eichen memandang bahwa perilaku manusia ditentukan oleh sifat-sifatnya, yaitu trait. Teori ini berpendapat bahwa kita semua lahir dengan set trait psikologi tertentu yang membawa tentang cara kita menanggapi dan bereaksi terhadap lingkungan. Eichen mengemukakan bahwa orang-orang memiliki 3 dimensi utama yang menentukan perilaku, yaitu psikotisme, neurotisisme, dan kemampuan atau pengakuran. Psikotisme merujuk kepada tingkah laku yang berpotensi merusak. Neurotisme menunjukkan tingkatan emosi yang kurang stabil. Dan kemampuan atau pengaturan menentukan kontrol emosi dan impulsif. Psikotisme berkaitan dengan ketidakpercayaan, ketidakpedulian, rasa tidak tahu malu, dan keinginan untuk mengambil resiko. Sedangkan neurotisme berkaitan dengan suasana hati yang mudah berubah-ubah, mudah menyesali, cemas, dan sensitif terhadap saringan. Kemampuan atau pengaturan meliputi kesadaran tinggi, kapasiti untuk melihat gambaran besar, motivasi, dan kemahiran untuk mencapai matlamat tertentu. Teori persona Alfred Adler adalah sebuah teori psikologi yang dikemukakan oleh Alfred Adler yang mengandalkan bahwa manusia adalah makhluk sosial tunggal yang terpaksa bersaing dan berkompromi dengan orang lain. Teori ini juga mengandalkan bahwa manusia adalah psikoanalisis dengan konsep bahwa seorang individu akan menciptakan watak atau persona untuk membantu mereka berinteraksi dengan dunia luar. Persona yang dibina ini akan bervariasi bergantung pada bagaimana mereka diperlakukan oleh orang lain, bagaimana mereka, dan masih banyak lagi mengenai teori-teori kepribadian lainnya. Tapi setelah mendengar banyaknya teori kepribadian yang sudah dikemukakan oleh para ahli tadi mengenai kepribadian, apakah kepribadian ini dari seseorang itu bisa berubah? Kepribadian dari seseorang dapat berubah seiring dengan perubahan yang terjadi di lingkungan hidupnya. Di masa lalu, para ahli berpendapat bahwa kepribadian seseorang adalah hasil dari perkembangan biologis dan faktor psikologis. Namun, beberapa peneliti juga menunjukkan bahwa budaya dan lingkungan juga ikut berperan dalam membentuk kepribadian seseorang. Jadi, secara teoritis, kepribadian seseorang dapat berubah seiring dengan perkembangan sosial dan budaya yang dialami. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perubahan kepribadian seseorang seiring dengan berjalannya usia. Beberapa di antaranya adalah pengalaman hidup, lingkungan, dan interaksi sosial pada masa kanak-kanak, di mana proses perkembangan emosi sedang terjadi. Pengalaman maupun lingkungannya dapat sangat mempengaruhi karakteristik yang ada pada anak tersebut. Contohnya, seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan ramah dan mendukung dan diberi banyak kasih sayang akan menjadi anak yang lebih mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan berintegritas serta kompetitif di masa depan.
Selanjutnya, hal ini juga berlaku untuk masa remaja di mana anak mulai membangun identitas dirinya sendiri dan mendefinisikan cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, bagaimana remaja mulai membangun identitas mereka sendiri dan mendefinisikan cara berinteraksi dengan orang lain adalah dengan memilih kawan, memilih minat dan hobinya, membentuk kelompok ataupun mengembangkan pola pikir dan pandangan dunia sendiri. Mereka juga dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas tentang masalah-masalah moral dan sosial. Pada masa dewasa, kepribadian seseorang akan cenderung lebih stabil, tapi masih bisa berubah disebabkan pengalaman hidup baru ataupun perubahan lingkungan. Contoh pengalaman hidup baru yang bisa berpengaruh pada kepribadian seseorang, misalnya memiliki anak, berpikir, berkarir, atau berpindah tempat tinggal. Contoh perubahan lingkungan yang dapat berubah persepsi seseorang adalah berkenalan dengan orang baru, bergabung dengan kelompok baru, atau pindah ke tempat baru yang berbeda budayanya. Setelah tadi kita membahas mengenai apa itu kepribadian dari beberapa ahli, sekarang kita akan membahas apakah manusia bisa mengalami masalah kepribadian. Manusia dapat mengalami masalah kepribadian yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti stres, trauma, gangguan psikologis, masalah sosial, dan lain-lain. Masalah kepribadian biasanya ditandai dengan adanya gangguan pada pemikiran, emosi, motivasi, interaksi sosial, hingga perilaku. Gangguan ini dapat berkisar dari cenderung menarik diri atau terlalu banyak berinteraksi dengan orang lain. Tapi untuk mengekspresikan pendapat secara terbuka, serta kecenderungan untuk menggunakan kompensasi sebagai alat untuk menghadapi tekanan psikologis. Seseorang yang mengalami masalah kepribadian dapat memilih untuk mendapatkan bantuan profesional seperti psikolog atau terapis untuk mengatasi masalahnya.